Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatus Sariroh dari kelas BAIS semester 5 angkatan 18. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai ketentuan-ketentuan zakat. Baik adik-adik semuanya, marilah kita mulai pertemuan pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan ketentuan zakat kali ini saya akan menerangkan mengenai yang pertama, pengertian zakat, yang kedua, hikmah dari zakat, dan yang ketiga, siapa yang berhak menerima zakat. Apa sih tujuan mempelajari zakat itu? Yang pertama, menunjukkan sikap taat kepada Allah, salah satunya yakni dengan membayar zakat. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, kita mengetahui pengertian zakat, ketentuan zakat, dan syarat-syarat zakat, juga penerima zakat. Kemudian yang terakhir, kita juga mengetahui hikmah zakat. Maksud dari mensucikan adalah mensucikan atau membersihkan harta kita dari harta-harta yang haram. Oleh karena itu, kita wajib membayar zakat apabila kita memang memenuhi syarat zakat. Siapa sih yang wajib membayar zakat itu? Yang pertama adalah orang muslim. Yang kedua adalah orang yang mampu. Kemudian syarat-syarat selanjutnya itu mengikuti macam-macam zakat. Apakah ia akan membayar zakat fitrah ataukah ia akan membayar zakat mal? Hukum zakat adalah wajib. Ini tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Cara yang pertama, menyerahkannya langsung kepada yang menerima. Yang kedua, kita bisa menyerahkannya kepada amil zakat atau badan zakat yang kemudian diserahkan oleh penerima itu sendiri. Nah, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, orang yang membagikan zakat atau amil. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah fisabilillah atau orang yang sedang berada di jalan Allah. Siapa sih orang yang sedang berada di jalan Allah? Orang yang sedang berada di jalan Allah contohnya adalah orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keenam adalah orang yang sedang berjuang atau budak belian yang sedang berjuang memerdekakan dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah gorim. Gorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir atau orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan dalam kebaikan. Ternyata ada loh orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa sih orang-orang yang tidak boleh menerima zakat itu? Orang yang tidak boleh menerima zakat yang pertama adalah orang kaya. Karena orang kaya wajib memberikan zakat, maka ia tidak boleh menerima zakat. Yang kedua adalah ahlu bait Rasulullah atau keturunan Rasulullah. Yang ketiga adalah orang non-Islam. Karena orang non-Islam tidak dihukumi syariat Islam. Kemudian yang keempat adalah orang yang dinafkahi oleh orang kaya tersebut. Siapa sih? Seperti apa? Seperti istrinya orang kaya atau anaknya orang kaya, maka ia tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah budak. Dengan berzakat, kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya kita peduli terhadap sesama, supaya kita meningkatkan rasa kedermawanan kita. Setelah saya jelaskan mengenai pengertian zakat, orang yang berhak menerima zakat, hukum zakat, dan hikmah zakat, adik-adik bisa membaca kisah tentang sahabat Rasulullah yang tidak mau berzakat. Saya cukupkan penjelasan mengenai ketentuan zakat.
beristirahat pada materi kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi